begitu ya, yang dirancang dengan baik. Karena sudah 4 kali ya rakyatnya sama rejim Khamenei ini, makanya di sana murtad besar-besaran, masjid 80.000 ditutup sepi sampai pemerintahnya harus menyogok rakyatnya memberi uang untuk mengisi masjid, tapi nggak ada satupun rakyatnya juga mau. Jadi sampai 80.000, bayangin kalau masjid kali 1.000 sampai 5.000 orang, wah itu berarti hampir 8 juta sampai 40 jutaan orang. Malam, shalom Malam Pak semuanya. SK. Ya, jadi sekarang otoritas Palestina tuh Fatah berani nangkepin prajuritnya Hamas ya karena Gila ironik ya. dia udah tahu juga si Fatah ini kan bahwa Hamas ini udah keok, udah nggak punya kekuatan apa-apa lagi ya, udah banyak tentaranya jadi debu tulang belulang, udah hancur lebur begitu ya, udah nggak punya kekuatan, yang ada sebagian udah kabur entah kemana. Sekarang pun juga mungkin dengan presiden Iran baru ini yang lebih mengutamakan untuk bangkit ekonominya, karena selama ini di embargo Amerika dan Eropa, mereka benar-benar sengsara sekarang ya, benar-benar rakyatnya mungkin akan mudah sekali untuk menjatuhkan rejim Khamenei apabila ada kudeta begitu ya, yang dirancang dengan baik. Karena sudah 4 kali ya rakyatnya sama rejim Khamenei ini, makanya di sana murtad besar-besaran, masjid 80.000 ditutup sepi sampai pemerintahnya harus menyogok rakyatnya memberi uang untuk mengisi masjid, tapi nggak ada satupun rakyatnya juga mau. Jadi sampai 80.000, bayangin kalau masjid kali 1.000 sampai 5.000 orang, wah itu berarti hampir 8 juta sampai 40 jutaan orang ya, yang sudah empat gitu ngelihat masjid ya, kalau kapasitasnya sampai ditutup sepi. Nah jadi semua ini yang proksi-proksi Hamas ini juga akhirnya melihat nih, Iran di bawah rejim presiden baru dia lebih mengutamakan untuk membangkitkan ekonominya. Dia berharap agar presiden yang baru Amerika mau mengevaluasi kembali embargonya. Nah, jadi mungkin akan lebih memilih jalan damai, artinya daripada jalan perang ya, kecuali memang si Khamenei ya. Khamenei kan dari grup agama ya, dalam hal ini Syiah ajaran Islam ya, memang otaknya nggak ada. Kalau pemimpin-pemimpin agama kan taunya kawin banyak, kalau yang Islam kebanyakan kan punya istri banyak, tapi si Khamenei kan nggak suka perempuan kali ya, supaya anak kecil ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia nggak punya kemampuan ya, artinya hancurlah negaranya dibikin sama dia begitu ya. Nah, jadi si Iran ini sendiri udah, saya rasa udah kapok ya, bukan kapok, mungkin udah nggak bisa lagi seperti dulu memberikan support kepada proksi-proksinya ya, berupa senjata, pelatihan, karena udah terbongkar ya, sudah tahu di mana-mana dunia, Amerika, Eropa semua udah melihat bahwa inilah gembongnya teroris ya, kelompok-kelompok yang dibangun Hamas, Hizbullah, Houthi ya, ini semua kelompok-kelompok radikal Muslim yang dipakai lewat kedok agama untuk menjadi teroris ya, menjadi penteror. Nah, dan si Fatah sendiri akhirnya menyadari bahwa ini udah macan ompong ya, macan kertas, udah impoten ya, udah nggak ada kekuatan apa-apa lagi si Hamas ini.
makanya mereka berani ditangkepin, ya. Jadi berbeda kalau sebelum kejadian 7 Oktober ya, Hamas masih punya kekuatan dan kekuatannya mungkin jauh lebih besar dibanding Fatah, sehingga Fatah nggak bisa apa-apa. Karena menurut laporan dari Israel sendiri saja sudah hampir 14.000 sampai 5 itu aja di Januari ya kalau nggak salah, Israel itu Januari 2024 sudah mengatakan bahwa sejak mereka menginvasi Gaza ya, itu udah hampir yang tewas sama yang sudah ditangkap sekitar 14 ribuan ya. Sekarang mungkin udah hampir 20 ribuan pejuang Hamas tuh yang mati ya, dan ditangkap begitu sama Israel ya. Dari kalau cuman ngaku-ngakunya 30, punya 30 ribu ya habislah ya. 30 ribu itu kan mungkin yang banyak juga yang cere-cere ya, yang kelasnya kelas bawah begitu ya, yang bukan petempur ya, mungkin cuman jaga syariahnya, mungutin pajak, ngawasin yang apa, nggak mengikuti mereka itu kan ya, jadi ya kayak polisi-polisi kecilnya lah begitu. Nah tetapi kebanyakan yang pemimpin-pemimpin komandannya yang senior ya, bahkan termasuk Hanie begitu ya, komandan-komandan brigade-nya, komandan-komandan batalionnya, komandan-komandan kompinya semua ya, termasuk puluhan ribu para militannya yang dilatih untuk bertempur, untuk melakukan apa, ngirim roket segala ya, mengoperasikan alat-alat tempurnya itu ya udah pada mati semua, udah pada koit, udah pada ditangkepin begitu ya, udah modar semua ya, di luar selain ya 38.000 warga sipilnya ya yang sudah mungkin sekarang udah hampir 40.000 kali ya yang udah dibom, ditembak semua, kena sasarannya ya. Ya. Jadi Fatah akhirnya melihat bahwa ini udah semacam tikus got aja, udah dimanapun dia ngumpet di kolong, di got-got, di selokan-selokan, di parit-parit, di terowongan-terowongan berapa meter pun ya udah nggak bisa apa-apa lagi, udah nggak ada senjata lagi, senjata pun ada seadanya begitu ya, udah nggak ada terkoordinasi dengan baik begitu ya. Jadi udah nggak ada apa-apa lagi, udah ditangkepin ya udah nggak apa-apa, dan nggak ada perlawanan dari Hamas. Paling Hamas hanya bilang komplain-komplain saja begitu ya. Jadi makanya waktu si China, siapa tuh Menlunya tuh, Wang Yi ya kan, mengundang mereka dulu tuh di bulan apa ya, Juni apa Juli itu, untuk ayolah semua fraksi-fraksi itu Palestina ya kalau nggak salah kan ada 14 fraksi itu diundang ya untuk ayo bersatu untuk nasional kalian begitu ya, untuk kepentingan nasional kalian. Nah, yang ada sih oke-oke aja mereka sepakat begitu ya. Ya, karena apa? Karena dalam perjanjian itu kan bunyinya adalah intinya supaya mengakui bahwa PLO ya, Fatah itu adalah organisasi pembebasan Palestina satu-satunya ya. Nah, itu adalah perwakilan sah dari semua rakyat Palestina gitu. Itu yang diucapkan oleh si Menlunya China, Wang Yi begitu ya. Jadi bukan Hamas begitu. Wah, kalian harus bersatu di bawah payung ya PLO itu ya. Ya PLO itu artinya ya bentukannya si Yasser Arafat CS ya sekarang yang dipegang oleh si Fatah, yang diteruskan oleh si siapa, Mahmud Abbas begitu. Nah jadi mereka ya setuju karena ya Hamas sudah nggak punya apa-apa lagi ya. Bahkan mereka berharap ya Fatah ini bisa bersatu dengan mereka. Ya kita boleh bersatu asal yang memimpin kami dari Fatah, dan bentuk perjuangan kami ya jelas kami nggak setuju dengan cara-cara kekerasan, dengan cara-cara menyerang Israel. Ya lu mati bunuh diri lu kalau menyerang Israel, lu punya kekuatan apa gitu ya? Uh, apa apa sih namanya, uh, gembong lu aja yang nyiapin senjata aja diserang Israel pun nggak bisa apa-apa begitu, nggak punya kemampuannya gitu loh untuk
untuk berperang dengan Israel. Jangan kata cuman Iran, 48, 67, 73 aja, sampai puluhan negara Islam aja nggak ada yang mampu melawan Israel. Semuanya tumbang semua, semuanya keok semua, ya kan? Bahkan wilayahnya direbut sama Israel, nggak bisa apa-apa, hanya kebaikan Israel aja mau nurut Amerika dan PBB, ya dikembalikan lagi ke Mesir dan Jordan begitu ya. Nah jadi kalaupun Israel mau pakai cara kekerasan, ya lu juga nggak bisa apa-apa. Nah, makanya si Fatah ini jauh lebih cerdas ya. Ya kita caranya diplomasi, caranya kita negosiasi begitu. Ya lewat cara itulah baru kita bisa hidup tenang, membangun negara kita yang disebut Palestina itu kan, buat mereka seperti itu begitu. Tetapi kan berbeda, Fatah ini maunya cara kekerasan, otaknya memang didengkul, IQ-nya idiot ya, sama kayak Khamenei begitu ya, mungkin pemimpinnya suka ngumpulin kekayaan, korupsi, dan suka kawin begitu ya. Jadi anak sama istri mati pun juga ya dia cuek, masih banyak istri dan anaknya lagi gitu kan. Nah jadi otaknya itu ya gimana bikin skenario perang aja gitu untuk supaya dia dapat uang masuk ratusan triliun lagi, ya sebagian masuk ke kantongnya mereka ya, pundi-pundi mereka hidup enak, mewah, punya banyak harta, punya banyak apartemen, punya banyak mobil, punya banyak simpenan, anak-anaknya hidup mewah, borjuis ya, bisa pesta pora juga, pakaian mahal, cincin mahal, baju-baju, mobil-mobil mahal ya kan. Nah jadi bahkan sebagian bisa hidup di Eropa, di Australia, di Kanada begitu ya. Nah, sama juga pemimpin-pemimpin Iran itu yang suka korup itu, sama mereka juga disorot itu kan oleh para wartawan-wartawan luar negeri dan orang-orang di luar negerinya juga ya. Iran itu ya ternyata banyak mereka itu anak-anaknya disekolahkan di luar, hidup pesta pora begitu. Tapi pakai nama agama gitu ya. Ya sama lah ya kayak MUI-nya Indonesia mereka itu. Jadi hidup enak, nggak taunya di sananya ya seperti kayak dulu siapa tuh ya, Fadly John atau apa itu kan anaknya. Nah seperti itu. Kalau Fadly John mungkin masih mending ya, kalau mereka lebih mencolok lagi tuh pesta pora karena hartanya puluhan triliun begitu ya. Kalau si Fadly John kan nggak sampai puluhan triliun. Nah jadi Fatah udah melihat nih si Hamas sudah nggak punya apa-apa lagi ya, jadi makanya berani ditangkepin dan nggak ada perlawanan begitu ya, karena memang otak didengkul semua begitu ya. Jadi bukannya eh, eh, pakai jalan damai, jalan rekonsiliasi seperti modelnya si Fatah, jauh lebih bermartabat dan benar. Justru sekarang Fatah menilai justru Hamas lah nih pelakunya yang menggenosida rakyat Palestina sendiri. Ya, karena mereka lah yang menjadi penyebab kenapa Israel sekarang menyerang balik. Ya karena lu tangkepin orang Israel, lu menculik orang Israel, lu menyandra orang Israel, ya gimana nggak diserang, gimana nggak Israel masuk ke wilayah lu, kan begitu gampang masuk ke wilayah lu. Dalam waktu sehari 1 jam 2 jam saja dia juga gampang ya, dia punya kekuatan di udara, di darat ya, semuanya di laut dia bisa begitu. Dan lu bisa apa begitu, lu bisa aja cuman ngumpet-ngumpet kayak maling, kayak kayak pencuri doang ya kan, cuman bisanya cara-cara sembunyi begitu kan, curi-curi waktu, curi-curi orang lagi lengah ya kan, kayak orang pencuri kan, kayak maling begitu ya. Di saat pemilik rumah lagi lengah, baru lu bisa serang ya kan. Tapi kalau lu suruh fight terang-terangan, ya lu kan nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa begitu ya, dan nggak mikir begitu loh bahwa uh, sistem pertahanan udaranya Israel ya sejak perang tahun 48, 67, 73 dan seterusnya 90-an, 2000-an ya, dekade-dekade di mana Israel suka diserang ya sama orang-orang Palestina ini begitu ya, bahkan oleh Suriah, Iran begitu ya, Irak
ya Libya semuanya eh, me, me, apa namanya mengintimidasi dan mengancam begitu ya. Otomatis Israel eh, mengembangkan lah ya bagaimana dia makanya disebut IDF ya, jadi defense begitu. Makanya penting buat Israel ya, negara yang cuman berapa ya 22.000 kilometer ya, eh, apa mengembangkan gimana nih pertahanan pertahanan saya yang paling pertama ya udara ya. Kalau darat kan dia udah bikin tembok begitu ya, jadi nggak gampang orang masuk di situ. Tetapi udaranya, makanya lahirlah di 2000 berapa 11 apa 12 apa 2010 tuh Iron Dome ya, kubah besi yang kenal kubah besi. Nah jadi karena udah sering diluncurin roket-roket ya jarak pendek oleh orang-orang Palestina begitu ya, pejuang-pejuang Palestina itu begitu. Makanya dengan kemajuan teknologi Iron Dome ini membangun satu sistem di mana bisa menjaga sistem itu dalam jarak berapa kilometer ya, wilayah udaranya untuk menyelamatkan, mendefense area-area sipil ya, bangunan-bangunan sipil, rumah-rumah sipil begitu ya, sehingga di situ bisa menyelamatkan ribuan nyawa ya dari roket-roket yang diluncurkan oleh para pejuang si siapa Hamas terutama begitu. Jadi sudah teruji lewat Iron Dome ini banyak sekali bisa melindungi rakyat-rakyat sipil Israel begitu ya dari serangan-serangan roketnya si Hamas begitu ya. Bayangin kemarin 7 Oktober berapa ribu ya, bahkan sampai sekarang mungkin hampir 8.000 atau 10.000 hitungannya roket yang sudah diluncurkan ke Israel, tetapi hanya puluhan saja yang mati dari rakyat sipil Israel, itu pun juga jatuh karena kena puing-puing ininya ya, roketnya ya, bukan karena benar-benar mengenai sasaran begitu. Bayangin kalau nggak ada Iron Dome, nggak ada sistem pertahanan udaranya Israel yang canggih seperti itu ya. Saat ini di dunia ini pertahanan udara yang paling canggih hanya Israel ya. Amerika pun mungkin nggak punya secanggih seperti itu begitu ya. Eropa pun nggak punya secanggih seperti itu. Si siapa Rusia saja pun juga nggak punya ya. Makanya Rusia gampang juga diserang oleh Ukraina begitu ya. Sekarang kan sampai masuk gitu ya ke Moskow dan kota-kota, beberapa kota di Rusia dengan serangan pakai apa tuh namanya nir awak pesawatnya aja ya, mudah begitu, nggak ada pertahanannya. Tetapi berbeda dengan Israel karena pengalaman tahun 48, 67, 73 dia bagaimana berpikir keras untuk menciptakan suatu sistem yang luar biasa begitu ya, melindungi rakyatnya yang wilayahnya kecil ya, di mana begitu mudah dikonsentrasikan di satu wilayah tertentu saja, banyak korban sipilnya karena cukup padat begitu ya, wilayah 22.000 kilometer, cuman tetapi penduduknya hampir berapa sekarang, 10 jutaan begitu ya. Jadi boleh dibilang seperti kayak Jakarta, kalau diserang satu ini aja ya, jadi konsentrasinya di Jakarta saja, nggak perlu ke Surabaya, Jawa Tengah, Sulawesi, Kalimantan begitu ya. Cukup riskan begitu kalau dia nggak punya defense yang baik. Dan ternyata ini kan udah dari 2010 apa 2011 ya, Iron Dome ini sudah seringkali mencegat roket-roket yang ukuran-ukuran 100 mili, 300 mili yang diterbangkan 10 kilo sampai 70 kilo dari Palestina ya, dari Gaza begitu ya, dari banyak fraksi-fraksi perlawanannya si Palestina begitu. Tetapi sering digagalkan begitu ya, 90% sampai 99% kebanyakan gagal semuanya ya, dilindungi oleh Iron Dome begitu. Nah, tapi dia mau mengulangi lagi lewat 7 Oktober ini, mengundang untuk berperang supaya Israel malah akhirnya ya lebih gampang punya alasan kuat secara internasional untuk menyerang balik, untuk menginvasi, apalagi ada Sandra di situ. Ya udahlah ya, jadi lu terima aja sekarang
40.000, nggak usah nangis-nangis, nggak usah banyak komplain, nggak usah banyak permintaan ceasefire, perdamaian segala macam. Apa yang lu perbuat ya lu rasakan begitu ya. Jadi rakyatnya Palestina sekarang justru adalah kesempatan menggulingkan si Hamas begitu. Makanya ini dipakai oleh si Fatah untuk makin mendiskreditkan dan mereteli si Hamas kekuatannya, supaya kembali Palestina pengakuannya, rakyat Palestina semua baik di Gaza maupun di West Bank itu mengakui Fatah sebagai otoritas Palestina ya yang memimpin begitu. Kalaupun Hamas mau memimpin ya seperti perjanjian sebelumnya, lu mesti mengakui kita sebagai pemimpin, sebagai leader, dan lu mesti lucutin senjata. Semua senjata dipegang oleh prajurit-prajuritnya Fatah, bukan Hamas lagi. Hamas udah nggak boleh mimpin begitu. Nah, tapi kan Hamas kan dari dulu nggak mau ya, semenjak 2000 berapa 10, 2000 berapa 12 itu udah berapa kali tetap nggak mau, termasuk di saat ini juga kan waktu diundang sama si China ya hanya mengakui sebagai ayo kita bersatu bersama-sama. Bersatu bersama-sama saat lu sudah habis, saat lu udah nggak punya kekuatan, dan Fatah tahu persis itu begitu ya. Fatah oke-oke aja kita bersatu, tetapi gua nggak mau perjuangannya ngikutin model lu ya yang pakai kekerasan. Dan ya, saat ini makanya Fatah senang sekali ya, jadi seperti duren jatuh dari pohon begitu saja ya, tanpa pemilu lagi. Kan dulu pemilu gagal ya, kalah dia ya, makanya dia juga nggak mengakui kemenangan si Hamas waktu menang pemilu begitu, dianggap itu pemilu curang, lu merebut hati rakyat bayar $100 per orang begitu dari bantuan bos-bos yang di Qatar begitu ya, untuk dan termasuk dari Iran begitu, untuk memanipulasi pemilu, sehingga begitu lu udah mencengkram ya rakyat lu dipakailah untuk diintimidasi semua, bahkan anak-anaknya bisa dipakai dilatih untuk jadi petempur-petempur, pejihad-pejihad begitu, yang tujuannya ya itu membunuh orang-orang Israel. Nah, jadi si Fatah udah tahu persis ya, jauh lebih pintar bahwa Iron Dome yang dibangun oleh sistem defense alutistanya Israel ya, yang apa tuh Rafael Advance, perusahaan Israel ya di industri alutista, terutama sistem udara yang dirancang untuk mencegat roket-roket itu ya, semua yang jaraknya mulai jarak pendek ya 4 kilo, 70 kilo, 150 kilo ya gampang diintercept sama Iron Dome begitu. Dan Iron Dome ini itu sistem yang paling canggih di dunia, yang nggak ada dimiliki baik Amerika maupun Eropa secanggih Iron Dome saat ini. Bahkan sekarang mulai dikembangkan lagi dengan sistem yang laser lagi. Wah, itu lebih presisi lagi, lebih luar biasa lagi. Bisa siap-siap, bahkan nanti untuk ofensifnya sampai hipersoniknya pun luar biasa begitu. Ya, itu sih menurut saya Pak Paul. Jadi si Fatah, si Hamas ini ya, orang-orang Muslim ini ya orang-orang IQ jongkok ya, susah, kemampuan nggak ada, cuman koar-koar aja gede gitu. Diserang nangis-nangis minta ceasefire gitu. Mumet pokoknya. Mumet. Sambung sekali lagi dong, terakhir.